Horas madihita kadamang do dainang sudi keluarga teh tapuk kama bertangiangata tapayuti ma acara na ngadong di tangat tabi jauh-jauh memuji pasangapo debata mandok mauliate mahamu di Jehovah ai pardengkam basa do ibana ai saliling-liling na do asini rohanai tu debata sabing do marhuraja rohaku sian ibana ro hatuauku sai marhaposa tu ibana ma tok-tok kamu aleyak dongan jolma usehon hamuma rohamuna tujolona debatado haposata holan ibana do partano batu aku do hatuauku haporusakku dak pola sadia humor ditau iko pujiom ma Jehovah ala niasi ni rohana do halongangan aka nabinaenei tujolma manusia alani tapahibul marwata lau mamuji pasangapot debata marende mahita sia bukwede nomor 575 ayat sada. Marhite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni ton di parbadia na tumu palangi do tanoon. Amin. Pardingkan basa do Jehovah tau partano batoan diari hagogotan jala ditada do akan marhaposat tu ibana. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banua ginjang moliate marohanami tuho ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami jala dipalua ho hami sian gonggoman ni sibolis upangi dohami tuho sairamoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusa adot hagogotan Saise sama dosa nami dot pangalosyon nami di hatam da badiai. Sai perbadiai marohanami marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami tu hanguluan sogot. Asa pujian nami ho disi rodi saliling nilelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita siat bukwede nomor oparau sopat ayat sada dohot 2.
Mari kita baca epistel pada pertanyaan kita malam ini, yaitu diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah pada pertanyaan kita malam ini, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 249 ayat 1 tambah 5.
Kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala limpahan berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan hingga sampai saat ini ya Tuhan, di mana kondisi saat ini masih dalam pandemik virus Corona 19. Akan tetapi Tuhan senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari wabah virus tersebut. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan, sehingga bisa kami bawakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa menjalani kehidupan kami sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Untuk itu Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami senantiasa dalam keadaan nyaman untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang berdosa. Hapuskan segala dosa kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada pertanyaan kita pada malam ini diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Saya membacakan untuk kita semua. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita di dalam kehidupan yang pernah kita alami
ada yang mengasihi kita, namun tidak dipungkiri ada juga yang membenci kita, termasuk dalam keluarga sendiri. Kebencian itu terjadi ketika ada sesuatu hal yang lebih diberi kepada kita dibanding orang terdekat kita sendiri, yang menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Di dalam kecemburuan dan kebencian pasti ada niat jahat di dalam hati mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bisa saja karena kebencian tersebut kita akan difitnah, kita akan disakiti, atau kita akan dibunuh, atau lebih buruk lagi, kita juga dapat dijual. Hal yang demikian dilakukan supaya hidup mereka akan jauh lebih menenangkan hati mereka jika kita tidak lagi ada di hadapan mereka, karena kita dianggap sebagai orang yang memberikan kerugian kepada orang tersebut. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik, belum tentu orang yang berada di dekat kita sendiri pun ikut senang pada kita. Malah mereka akan menghancurkan kita. Seperti yang telah kita ketahui, firman Tuhan pada minggu hari ini menceritakan tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Jika dilihat dari cerita sebelumnya, kita mengetahui bahwa Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakub. Besar kasih sayang Yakub kepada Yusuf sehingga Yakub memberikan jubah maha indah kepada Yusuf sebagai tanda kasihnya kepada Yusuf. Namun hal itu diketahui oleh saudara-saudara Yusuf, sehingga saudara-saudaranya merasa kecewa, iri, cemburu, dan membenci Yusuf karena mereka menilai bahwa Yusuf terlalu diistimewakan oleh bapak mereka sendiri dibandingkan perlakuan Yakub kepada saudara-saudara Yusuf yang lain. Dari cerita ini, Yusuf yang dikasihi, namun dia memiliki nasib yang tidak baik. Kebencian saudara-saudara Yusuf bertambah ketika Yusuf menceritakan suatu mimpinya yang tertulis pada Kejadian 37 ayat 5 sampai 11, yang mengatakan bahwa berkas-berkas gandum Yusuf berdiri tegak, namun berkas-berkas gandum saudaranya sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Saudara-saudaranya berpikir bahwa dari cerita Yusuf memaksudkan dirinya bahwa Yusuf akan menjadi seorang raja atas mereka, dan Yusuf akan menjadi seorang raja atas mereka, sehingga kebencian semakin menguasai diri saudara-saudara Yusuf. Kemudian Yusuf juga berkata bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang juga turut menyembah kepada Yusuf, sehingga semakin meluaplah amarah saudara-saudaranya dan mereka semakin berniat untuk menghancurkan Yusuf. Karena iri hati saudara-saudaranya, maka mereka berencana untuk membunuh Yusuf, dan mereka melakukan siasat jika Yusuf mati karena diterkam binatang buas. Namun Ruben tidak menyetujui rencana itu, tetapi Ruben mengatakan kepada saudara-saudaranya agar Yusuf dilemparkan ke dalam sumur.
Namun Ruben tidak menyetujui rencana itu, tetapi Ruben mengatakan kepada saudara-saudaranya agar Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Maksud dari tujuan Ruben ini adalah supaya dapat melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan dapat mengembalikan Yusuf ke bapaknya. Ketika Yusuf datang menghampiri saudara-saudaranya, mereka lalu menanggalkan jubah maha indah Yusuf, lalu melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong. Tidak lama setelah itu terlihatlah orang-orang Ismail dengan unta mereka dalam perjalanan mengangkut barang-barang ke Mesir. Dari situ Yehuda memiliki rencana untuk menjual Yusuf daripada harus membunuhnya. Lalu ketika orang Midian lewat, Yusuf diangkat keluar dari sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak dan membawa Yusuf ke Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, dapat kita lihat bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, apakah hanya karena suatu keuntungan manusia dapat diperdagangkan? Jika kita lihat kembali bagaimana saudara-saudara Yusuf menanggalkan jubahnya, hal ini dapat digambarkan bahwa mereka telah melepaskan kehormatan, melepaskan sukacita, melepaskan kegembiraan, melepaskan harga diri dan martabat Yusuf. Seperti halnya perdagangan manusia, human trafficking, juga telah melepaskan kehormatan, sukacita, kegembiraan, sukacita dan martabat manusia. Berbicara tentang perdagangan manusia, tindakan perdagangan manusia adalah merupakan suatu sikap merendahkan martabat seseorang dan menjadikannya seperti barang dagangan miliknya. Sehingga orang yang melakukan praktek perdagangan manusia adalah orang yang melawan kuasa Allah dan kehendak Allah. Untuk itu sebagian umat yang percaya kepada Tuhan, praktek perdagangan manusia dan sejenisnya hendaknya tidak terjadi di kalangan dan kehidupan kita, karena Allah akan menghukum orang yang membunuh hak hidup, hak kebebasan seseorang sebagai milik kepunyaan Allah. Ketika manusia diperdagangkan, maka ia kehilangan hak-haknya, bahkan seluruh kemanusiaannya. Meski Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga dia dijual menjadi budak di Mesir, namun Allah tidak meninggalkan Yusuf, sebab Yusuf memiliki kebenaran di dalam dirinya. Rancangan Tuhan indah dalam nasib buruk Yusuf, seperti Yusuf yang menolak istri Potifar untuk tidur bersama dengan Yusuf. Karena kebenaran dan ketaatan Yusuf, sehingga Yusuf menjadi pemerintah di Mesir dan keturunan Israel bertambah di Mesir. Meskipun saudara-saudara Yusuf telah menyakiti Yusuf, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya itu dengan memberi mereka gandum dan uang di kala kelaparan hebat sedang melanda seluruh bumi. Seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, di mana Tuhan berfirman agar kita tetap mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, sebagai hukum yang pertama dan terutama, dan haruslah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Serta Yusuf tetap merendahkan diri meskipun ia telah dilakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya.
Perdagangan manusia dengan segala bentuknya sudah pasti merupakan pelanggaran moral. Praktek ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana manusia dijadikan sebagai sarana untuk diperjualbelikan, bahkan menjadi objek pencarian keuntungan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan Kristiani merupakan sarana kehadiran di tengah dunia, hadir dan bergumul dalam persoalan-persoalan kemanusiaan untuk mengajak seluruh umat beriman untuk peka dan peduli pada sesama. Pada zaman sekarang ini, membangun sikap hormat terhadap sesama manusia menjadi sangat penting, sehingga setiap orang wajib mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun nanti akan datang berbagai macam cobaan yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita, haruslah kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Percaya pada Tuhan, karena Tuhan memiliki banyak rencana kepada umatnya yang setia, meskipun umatnya dalam kesulitan sekalipun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah izinkan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya kami akan semakin mengasihi sesama kami manusia, karena kami tahu manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan rupa Tuhan dan sesuai dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan itu, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang lemah, dan Tuhan hibur jikalau mereka dalam duka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1 dan 6. Martangiang manita
Ali debata Jehovah mau lihat di soboro nami tuh ali Tuhan nungari loso kami menangion hatam do mangindeo nende puji-pujian di pertanyaan nami di bagasa borginon calo ma puji-pujian nami ali Tuhan gabi wapna khusus diho jala pergugui kami asal lopok konomo hatam na kutangi kami gabi boy ngulu kami di bagasan ngulu nami si kanupari asamar perbuin na denggani ali Tuhan waolongi kami dongan nami sesama kami alatang kasdo boto kami ali Tuhan jolma natinopam na lebih istimewa do kami jia do pammu lani bergugamu kami ali Tuhan asa boy julau kami obartu nani igilmu di bagasan atam na kutangyo kami ale Tuhan di bagasan tikyo kuwa kami tangyang nami jaka namasa di tonga-tonga ni luar namion bahkan di seluruh dunia ale Tuhan na toktong dope manggosa-gosa pandemik COVID-19 daku butuh kami saat tuadigan ali Tuhan boy marujung situasi alani Tuhan toktong mau pasahat kami daging atau dinami tuh asaramo tamu kami padahal kami sian seluhut na ali Tuhan pasiding masih kami virus corona ali Tuhan unang doh kami terinfeksi alani pergugamu ma kadongan nami naung terpapar COVID-19 ona pamalupon ali Tuhan marite-ite akka dokter perawat ng paramedis pergugamu na sida lau mengubati akka dongan nami na umarsahit congoni nang dinasida pilih Tuhan ona mga leon hikmat bisuk nasiakko ya li Tuhan toktong nasida marahi pason li Tuhan mengula kaulon na sebagai garda terdepan di dalam menangani wabah virus corona na masa di tengah-tengah ni bangsa nami Tuhan buat kami toktong yang nami ya karungan nami na marukil molo tungarong di bagas setikyon asaho nama perguguyon na sida ho na menghibur na sida anggia tarapul roh na sida gabe tubuh semangat na baru ali Tuhan dingul na sida songoni maka moliatehon basa-basam na toktong do di permudu-muduho na sida perguguamu toktong akka dongan nami nagali dehonomu hahi pasod diaka namar sait na urak siapa matangna kali Tuhan upasatami toktong ulu nami tuho di maul ni akka na maulaw na di situasi noengon asiroham na toktong dosari honomu nariko dingul namion pasahak mayali Tuhan unang gabe lomos kami lamanada kami di basa-basa nadi parmudu-mudu horo toktong ulu nami molo marhapo satu kami pergugui mahami ali Tuhan asaboy di bagasan hai pason tongtong kami mendalannya hari-hari ning ulu nami sari honari Tuhan seluhut na akan nariko di ulu nami mulai hati madiho ali Tuhan wasatami tangiang namion di bagasan kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kita bernyanyi dari buku Kende nomor 467 ayat 1 sampai 2
sambil mengumpulkan persembahan. Rak mandok mahita ditangiang alea manami. Alea manami na di banua ginjang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua ginjang. Leon matihami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tugio tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai horo na puna rajaon, dot agugon, rodia sangapon saliling na. Amen. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Horong ni rohani debata amata. Do parsauran nito di purbadia ma. Naman dongane hita salu na. Amen. 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 Salam, horasma dita saluna.